Assalamualaikum teman-teman semua. Saya unboxing dulu ini. Ini adalah PCB limiter inbal. Inbal plus limiter. Yang betul input balance plus limiter atau rem cakram. Jadi kalau dilengkapi dengan limiter itu dia tidak akan bisa klip, teman-teman. Dia puncaknya sebelum klip, jadi tidak bisa klip seperti ini ya. Ini menggunakan hanya satu IC saja, tipe bebas ya, asalkan dual op amp. Bisa JRC 4558 atau NE 5532 atau TL 072 atau yang lainnya juga bisa, asalkan dual op amp. Kalau semakin bagus ya hasilnya semakin bagus, teman-teman. Untuk limiter di sini saya menerapkan tipe limiter output. Sebenarnya ini sudah otomatis, tidak perlu setting-setting lagi. Jadi cukup sensornya nanti dikasih output speaker saja. Saat output speaker itu mendekati klip, maka dia akan mengaktifkan LED yang ada di LCR itu, teman-teman. Sebentar, ini LCR-nya belum saya pasang ya. Jadi cara kerja limiter cukup simpel sebenarnya. Dari LED itu akan mengaktifkan dari output speaker itu saat klipkan mengeluarkan tekanan DC. Nah, tekanan DC itu dikonversi lagi dikonversi ke tekanan DC. Dari output speaker itu dikonversi menjadi tekanan DC yang akan diumpankan ke dalam LED kaki LED yang ada di LCR ini, teman-teman. Di LCR ini kalau dibedah itu isinya LED sama LDR atau sensor cahaya, yang dimana dia itu resistor ya sebenarnya. Resistor yang berubah hambatannya mengikuti redup terangnya cahaya. Sebenarnya bikin sendiri lebih gampang, teman-teman. LED digandengkan dengan LDR. Gampang, teman-teman, lebih murah ya, mungkin kisaran 3.000. Kalau beli kotak seperti ini harganya 10.000. Ya, bedanya jauh, teman-teman. Harus ditutup ya, itu nanti harus ditutup supaya cahaya LED-nya itu tidak menyebar. Jadi fokus ke sensor LDR-nya. Nah, ketika LED itu nyala, itu kan sudah posisi klip ya. Jadi hambatan di LDR itu akan mengecil, teman-teman. Nah, LDR itu yang dihubungkan ke sebuah resistor feedback yang di input balance-nya, sehingga akan mempengaruhi gain, sehingga gainnya mengecil gitu, teman-teman. Cara kerja simpelnya begitu ya. Oke, habis ini kita langsung tes saja lengkapnya ya. Saksikan dulu, semoga bermanfaat ya. Langsung saja saya coba uji coba ya. Nanti kita coba fungsi input balance-nya sama fungsi limiternya. Mungkin video ini akan agak panjang, teman-teman ya. Oke, ini saya langsung ambil tegangan sekitar 75 volt dari SMPS yang ada di kelas D saya ya. Oke, langsung saja, ini tegangan tinggi, teman-teman. Nanti kita cek tegangannya berapa ya, 75 volt. Ini untuk negatif, jangan sampai kebalik ya. Negatif, terus ini ground. Betul kak ya? Oh iya, betul, ground. Ini positif, V plus, ini udah ada tulisannya ya, jangan sampai kebalik. Kebalik langsung, teman-teman. Oke, saya cek tegangannya dulu yang masuk ke IC, apakah sudah masuk dulu ya. Gimana ya, nah ya, gini aja. Oke, ini saya masukkan di pin 1 saja, karena ini ground kan, tidak masalah. Oke, saya nyalakan dulu. Untuk tegangan inputnya ini kisaran 77 volt ya, bisa dilihat 77 volt. Ini tegangan PLN naik, teman-teman ya.
77 volt. Kita lihat di kaki IC nomor 4 sama 8 dulu ya. Kaki 4 terdeteksi 14,8384 minus ya itu ya. Plusnya 14,77 ya, sama lah, selisihnya cuma dikit banget, tidak masalah. Oke, kita coba saja ya fungsi input balance-nya dulu, nanti saya coba limiternya. Ini saya kasih di low ya, atau speaker bawah. Karena apa ya, terserah saya sih, tidak masalah. Speaker atas, speaker bawah tidak masalah ya. Saya matikan dulu, takutnya nanti nyenggol. Ayo tadi gawe. Saya tancapkan ya. Sebenarnya ini mau saya revisi teman-teman ya. Saya revisi, saya hilangkan untuk PSU ininya, karena ini harus diberi heatsink teman-teman. Kalau kelamaan nanti ya cuma hangat sih kalau gini, tapi kalau dipakai lama kan takutnya meledos teman, karena saking panasnya. Sebenarnya tidak panas sama sekali, cuma anget aja ya. Ngeram tuh cek nyaring ini. Yes. Oke, saya kasih musik dulu untuk input balance-nya. Oh ya, ini sudah saya modif ya. Tadi sudah saya coba fungsi limiternya. Untuk modifannya cuma ganti ergen di 22K ini. Ganti 22K ya. AC-nya pakai 10K, saya ganti pakai 22K supaya bisa klip. Karena kelas di 900 kan gennya kecil. Ini kan kalau pakai skema standar bawaan itu penguatannya cuma satu kali saja teman-teman. Satu kali input ya satu kali output. Jadi kalau mau mengklipkan kelasnya kan yang tipe D900 itu gainnya kecil, jadi harus dinaikkan teman-teman supaya bisa klip teman-teman ya. Jadi bisa mendeteksi klipnya. Untuk pengetasannya ini saya pakai kelas D ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat kabelnya ke sini, ke sini. Nah, saya ambilkan di situ teman-teman. Ini sudah saya nyalakan. Kita coba fungsi input balance-nya. Ini yang dari input aslinya unbalance ya teman-teman ya. 1, 2, cuma 2 kabel aja. Ini yang inputnya kabel 3. Oke, saya coba nyalakan. Oke, sudah fungsi ya. Sekarang kita coba fungsi limiternya. Ini untuk outputnya saya jumper, saya butuh salah satu kabelnya. Ini kabelnya ini mengarah ke probe yang merah ya teman-teman ya. Ini saya lihat untuk output AC-nya. Ini belum saya aktifkan limiternya. Kalau limiter aktif itu harus diberi sensor output speaker teman-teman, harus tancapkan di situ ya. Tapi ini saya lihat dulu klipnya di berapa volt ya. Saya coba putar sampai mentok ya. Bisa kalian lihat ini silau sistem tanter. Nah itu dia. Nah naik kan sampai berapa volt klipnya. Oke, saya fullkan ini 45 volt ya. Ini pakai laptop nya bisa sampai 45 volt saja. Tapi tadi saya coba pakai HP itu bisa sampai 50 volt teman-teman. LED klipnya benar-benar nyala merah ya teman-teman ya. Kalau ini cuma redup aja teman-teman. Saya coba lihatkan ya. Ini 45 volt. Bisa dilihat untuk LED klipnya itu klip ya. Nah, itu dia klip teman-teman ya. Ini klip, ini belum diaktifkan untuk limiternya. Akan saya aktifkan limiternya dengan cara memberi sensor output speaker ini teman-teman ya. Ini sensornya kan sensor apa namanya? Output speaker teman-teman, kan ada juga limiter yang macam-macam ya bentuknya ya. Ini saya indikatorkan menggunakan sini aja. Nanti demek kancane lah ya grogi. Oke, sudah. Output speaker sudah saya tancapkan. Untuk ground PSU ini saya copot ya, karena sudah dapat ground dari input. Jangan 2 kali, nanti bisa bengung. Oke, ini keadaan mati Mas Yan. Oke teman-teman, ini masih 00 ya.
Saya coba sampai mentok ya berapa volt nanti. Ini kalau dikasih ini dia nggak bakal klip teman-teman. Saya coba ya, full kan. Nah, fullnya cuma di 39 aja teman-teman. Ini sudah limit ya teman-teman, sudah ngelimit ini 39. Tadi kan sampai 45. Nih mentok ini, kalau nggak percaya. Ini benar-benar mentok teman-teman. Dan di sini LED clipnya tidak nyala, sama sekali tidak nyala. Jadi benar-benar sudah ngelimit teman-teman. Jadi sudah benar-benar ngelimit, ini sudah tidak bisa naik 39 dengan supply 77 volt ya. Ini kalau misalkan sampai 90 volt juga bisa, mungkin sampai 45 juga bisa ini. Ini sudah ngelimit, benar-benar ngelimit teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Oke, saya sudahi dulu video ini. Saya jelaskan. Oke teman-teman, jadi tesnya seperti itu tadi untuk PCB-nya ini. Ini saya gratiskan aja ya buat teman-teman yang membeli di lapak saya. Jadi tidak saya giveaway karena cuma kecil teman-teman. Kecil masa di giveaway cuma satu tok, ini ngirimnya nanti. Nah yo apa namanya? Masa satu tok teman-teman ya, nanti saya berikan aja ke pembeli di lapak saya. Bisa di lapak Tokopedia, Bukalapak atau di Shopee. Nanti saya gratiskan ini ya. Dengan catatan ini ada yang dirubah teman-teman ya. Nanti kalau dicoba, ini mau saya revisi dulu, jadi tidak saya jual dulu. Ini kan video hanya trial saja. Kalau kalian nyimak, ini tidak saya jual dulu. Jadi ini hanya trial dulu teman-teman. Nanti untuk kedepannya saya akan buang PSU-nya ini. Jadi nanti akan ada output speaker saja sini sama input output ini ya teman-teman. Jadi untuk PSU ini tidak ada. Jadi nanti kayak input balan, output balan yang hanya menggunakan PSU dari luar saja. Kalau ini kan sudah ada PSU-nya. Ini sebenarnya sayang teman-teman kalau dibuang ya. Tapi kalau nggak dibuang ini visinya akan sama besar teman-teman. Akan lumayan besar teman-teman ya. Seperti ini. Menurut kalian harus dibuang apa enggak nih ya? Tapi kalau enggak dibuang ini harus dikasih heatsink teman-teman. Biar enggak panas. Nah, untuk perubahan jalur ini saya keliru ya teman-teman ya, untuk saya samakan dengan output balance, ternyata pin 1 2 nya kebalik ya, untuk soket input sama output itu kebalik, jadi tidak sama. Ini tadi pertama ini ground ya, ini saya cowok supaya enggak nyambung. Ini seharusnya pin 2. Nah pin 2 kan, pin 2 dapat plus, ini min, yang ini digroundkan saja. Ini keliru teman-teman. Kalau pada PCB bisa kalian lihat di sini adalah ground ya, ini adalah pin 2 aslinya. Jadi saya keliru, jadi harus direvisi ulang lagi teman-teman. Sebenarnya sudah berhasil, cuma harus direvisi layoutnya ya, supaya lebih simpel teman-teman. Jadi mungkin PCB-nya akan segini nanti. Oke, untuk tipe limiter ini dia limiter output ya. Jadi dia otomatis, kan ada yang disetting, ada yang otomatis. Kalau dia otomatis, kalau ini dia otomatis teman-teman. Jadi misalkan outputnya sudah klip, dia akan mengeluarkan DC. DC ini nanti akan dikonversi ke tegangan untuk menyalakan LED di sini, sehingga untuk LDR di dalam ini dia resistansinya akan mengecil, sehingga akan menurunkan gain di sini teman-teman. Jadi gitu ya cara kerja simpelnya gitu teman-teman. Tapi kalau limiter yang disetting itu dia berdasarkan harus diuji load dulu teman-teman. Diuji load dulu, baru berapa klipnya nanti disetting sampai minim, sampai sinus ya, jadi enggak ngotak lagi. Ini saya cukup pakai indikator klip sama AVO di skala AC saja sudah fungsi teman-teman ya, tidak perlu osiloskop. Tapi kalau mau lebih detail ya pakai osiloskop ya. Oke teman-teman, jadi ini hanya saya gratiskan. Ini saya cetaknya 10 teman-teman. Jadi apa ya, saya rugi lah teman-teman, tidak apa-apa lah, namanya trial ya, berani rugi ya. Oke teman-teman, ini saya gariskan bagi kalian yang beli di lapak saya saja ya. Untuk trial lainnya nanti bisa menyusul teman-teman, ada gratisan lagi mungkin ya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga dapat bermanfaat ya informasi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.